sporing semacam itu bisa kita lakukan ya, berlaku untuk semua mobil. Ini kebetulan mobilnya Nissan Sentra, dan untuk Corolla ataupun Hyundai, mobil Suzuki, ini bisa kita lakukan dengan konsep yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya kita sporing ya. Mobil ini kalau sepintas dengan kasat mata kita tidak bisa melihat sejauh mana roda itu melenceng. Jadi dia cenderung ke kiri atau ke kanan. Kita bisa merasakan kemiringan sporing pada saat kita melakukan perjalanan di atas kecepatan 40, 60, bahkan di jalan tol baru kita bisa melihat setir akan bergetar atau cenderung belok ke kiri, dan akhirnya menimbulkan berdampak buruk terhadap keamanan kita dalam berkendara, dan juga terjadi pemborosan di dalam konsumsi BBM. Lalu metode yang kita gunakan secara manual ya, jika kita tidak memiliki akses untuk melakukan sporing pada bengkel-bengkel besar, kita bisa melakukan dengan cara seperti ini, dengan menempelkan besi yang ringan ya, kita tempelkan pada pelek. Kebetulan peleknya ini cocok ya untuk dilakukan pengikatan ya dengan kabel tis. Terlihat di sini mobil ini cenderung berbelok ke kanan, kemudian yang sebelah kiri kita belum bisa lihat ya. Kita angkat dulu putarannya, kita luruskan terlebih dahulu dengan memutar ban. Ya, sebelumnya kita lakukan pengangkatan roda dulu ya, supaya garis palang pelek ini biar lurus, untuk bisa kita menempelkan besi holo ya. Nah, kita bisa meluruskan ini supaya sejajar. Nah, ini begini. Untuk melihat lurus atau tidak kita melihat secara manual. Setelah kita ikatkan besi holo ya pada pelek mobil kita, kita bisa melihat selisih kemiringan dari mobil ini cenderung kemana arah beloknya. Ini di sini kita bisa melihat angka 8 cm dari list body mobil. Kita anggap list body mobil ini adalah lurus ya, kemudian kita tarik ke sini, maka di sini terlihat angka 8 yang kurang ya, di sini terlihat ya. Oke, kita akan melakukan penyetelan as yang berasal dari T-rod steer ya. Ini ada baut ukuran 16 mili. Kita buka dulu, kita kendorkan. Oke, kalau kita putar baut ini agar kendor. Oke, kemudian kita putar ke arah kanan, maka nanti dia akan cenderung berbelok ke kiri. Kalau kita putar ke kiri, roda akan cenderung ke kanan. Nah, kecenderungan dari ukuran tadi ini kan kekurangan beloknya terlalu ke kanan ya, jadi kita akan luruskan, berarti kita putar ke kiri. Ya, cukup segitu dulu, lalu kita ukur. Lalu pada bagian ban sebelah kanan kita ukur di sini 10,5, 10, angka 10 pas ya, 10 cm pas. Lalu kita mundur sedikit,
sini 11. Nah, inilah selisih kemiringan yang harus kita luruskan ya, dengan kita memutar setir untuk diluruskan pada bagian yang salah satunya, kemudian kita perbaiki bagian yang sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Luruskan ya, kita luruskan, lalu kemudian kita setel bagian yang kanan. Kemudian kita lihat lagi 10,2, 10,5, masih ada selisih, kita turunin lagi ya. Kita setel lagi untuk menyesuaikan. Tadi masih terlihat adanya selisih ya beberapa senti, sehingga sampai kita bisa menemukan. Oke, sekarang udah ketemu nih seberapa nih, 9,5. 9,5. Lalu di jarak di sininya juga 9,5. Oke. Nah, ini sudah menandakan bahwa setir ini sudah lurus ya. Oke, demikian tutorial untuk melakukan sporing dengan cara cepat, mudah, dan murah tanpa biaya. Kita nanti tinggal melakukan pengetesan di jalan raya. Oke, salam sehat, salam sukses, salam bahagia untuk Anda. Sampai jumpa lagi di channel. Kita hanya membutuhkan 2 buah kunci Inggris dan kunci 13 untuk melakukan sporing. Tetapi ini beda mobil, maka kuncinya juga akan berbeda. Namun untuk sistem sporing semacam itu bisa kita lakukan, berlaku untuk semua mobil. Ini kebetulan mobilnya Nissan Sentra, dan untuk Corolla ataupun Hyundai, mobil Suzuki, ini bisa kita lakukan dengan konsep yang sama.